Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue di hari Sabtu. Jatuh. Hari Sabtu Manchester United akan bertanding lagi di Premier League. Kali ini akan menjamu Brentford. Ya, situasi sedang negatif nih di Manchester United. 2 kekalahan beruntun setelah sebelumnya ada 2 kemenangan beruntun, ya kan? Ini sesuatu yang menunjukkan kalau situasi di Manchester United masih fluktuatif, masih belum stabil, masih belum konsisten. Kenapa? Salah satu faktor terbesarnya karena memang skuad dari Erik ten Hag ini belum komplit, masih banyak pemain yang absen, sehingga ini menyulitkan menurut gua bagi sang manajer Erik ten Hag ini untuk bisa menemukan komposisi yang tepat. Dan ini juga sudah terjadi atau sedang terjadi ketika kompetisi ini kan sudah berjalan. Gua nggak tahu kabar terakhir seperti apa ketika gua bikin video ini. Bek kiri contohnya, apakah Sergio Reguilon sudah bisa ditampilkan atau tidak, karena di 2 pertandingan terakhir Manchester United menempatkan seorang Sofyan Amrabat, pemain yang didatangkan sebenarnya bukan untuk posisi bek kiri, ya kan. Lalu situasi dari Anthony yang di 2 pertandingan sebelumnya, dan bukan cuma 2 pertandingan sebelumnya ya, pertandingan terakhir ini kan tidak bisa dimainkan. Menghadapi Galatasaray, dia sudah mendapatkan menit bermain. Apakah dia akan ditampilkan lagi? Menurut gua ini sangat menarik untuk diikutin. Lalu situasi juga dengan penjaga gawang, blundernya Andre Onana. Apakah dia akan di rolling? Apakah dia akan tetap menempati posisi penjaga gawang? Ini juga menarik untuk dinantikan. Ada beberapa yang menanyakan di kolom komentar, terima kasih, kenapa kira-kira Andre Onana ini kok bisa jeblok penampilannya? Menurut gua salah satu faktor terbesarnya adalah komposisi situasi di lini pertahanan dari Manchester United, para pemain belakang dari Manchester United ya, dimana kalau gua melihat ini kan memang jadi satu kesatuan. Tidak pernah tetap situasinya, komposisinya, sangat jarang sekali. Sehingga bagi Andre Onana, pemain yang didatangkan baru pertama kali di Manchester United, dia ini kan butuh adaptasi. Dan adaptasi ini menurut gue akan lebih mulus, akan lebih mudah kalau pemain-pemain yang diajak kerjasama secara langsung ini tidak berubah-ubah gitu loh. Sehingga tahu karakteristiknya, ya kan, komunikasi yang terjalin akan lebih intens, lebih dekat. Ya, sinergi akan terjalin, adaptasi akan lebih cepat. Tapi kenyataannya nggak demikian. Di samping memang ya menjadi penjaga gawang Manchester United ini sudah gua singgung ketika kabar David De Gea akan digantikan, ya kan. Pada saat itu gua sudah mengatakan kalau penjaga gawang Manchester United ini salah satu posisi yang paling sulit. Gua melihat dari sejarah saja ya, bagaimana pergantian penjaga gawang di Manchester United ini hampir selalu tidak mudah, hampir selalu tidak mulus. Nama besar dan lain-lain ini sering sekali tidak sejalan gitu loh. Tidak bisa secara otomatis, maka dia akan juga langsung nyetel, bermain bagus dan lain-lain. Sekarang mungkin pada saat itu banyak fans yang wah ganti saja. Sekarang baru terjadi situasinya di mana penjaga gawang mengalami kesulitan. Banyak blunder yang sudah dilakukan. Baru nih kan, ya ternyata Andre Onana begini dan begitu. Gua melihat Andre Onana secara kualitas sih sebenarnya dia penjaga gawang yang bagus. Hanya saja itu tadi faktor adaptasi yang ternyata tidak mudah dilakukan di Manchester United. Oke, balik lagi ke pertandingan menghadapi Brentford. Ini raihan Brentford di 6 pertandingan terakhir. Di mana pasukan Thomas Frank ini di 5 pertandingan terakhir ya belum atau tidak meraih kemenangan. Nah, ini nampaknya situasi yang ideal nih bagi Manchester United dalam tanda kutip untuk bisa membalikan situasi, karena Brentford juga tidak dalam kondisi yang sangat-sangat positif gitu ya. Di pertandingan terakhir mereka menahan imbang Nottingham Forest 1-1. Ketika menghadapi Nottingham Forest, ini adalah posisi rata-rata di mana secara rata-rata Brentford ini banyak menempatkan pemain di lini tengah, utamanya di tengah dan juga di sebelah kiri, dengan mengandalkan sektor kanan untuk menyerang. Ini menarik bagaimana di sektor kanan bagi Brentford ini menjadi titik tumpuan untuk menyerang. Sementara Manchester United ini kan berarti di sebelah kiri. Back kiri Manchester United ini masih belum jelas situasinya. Dan menurut gua ketika menghadapi Galatasaray di sektor inilah salah satu, terutama di babak kedua ya, bagaimana pusat serangan dari Galatasaray lebih sering dilakukan. Kenapa? Ya
pemain yang menempati posisi bek kiri ini bukan posisi atau bukan pemain yang secara posisi terkuatnya ada di situ, sehingga ini yang dimanfaatkan oleh kubu Galatasaray. Dan bukan tidak mungkin Brentford juga akan melakukan hal yang sama. Kalau melihat ya mereka lebih menitik beratkan di sisi sebelah kanan, dan ini bertepatan dengan posisi bek kiri dari Manchester United. Dan pemain nomor 19 ini yang diandalkan untuk mendobrak pertahanan lawan, dalam hal ini adalah Nottingham Forest, dan bukan tidak mungkin akan diulangi lagi ketika menghadapi Manchester United. Bryan Mbeumo menurut gue punya catatan yang so-so lah ya. Dia sudah mencetak 4 gol bagi Brentford musim ini. Shot per gamenya 2,1, key passes per gamenya 1,4. Ya, ini tipe striker atau pemain depan yang mungkin kalau peluangnya sedikit saja ya, dia bisa menghasilkan sesuatu nih, harus diwaspadai. Pemain-pemain yang harus diwaspadai juga selain Bryan Mbeumo ada Matthias Jensen dan juga Yoane Wissa, di mana kontribusi gol plus asisnya menempati 3 besar di kubu Brentford. Sementara Manchester United sendiri ketika menghadapi Galatasaray ini merupakan posisi rata-ratanya ya, di mana back tengah Rafael Varane ini dekat dengan Diogo Dalot, Lindelof dengan Sofyan Amrabat. Ada Casemiro yang beroperasi sendirian dalam tanda kutip di lini tengah ya, sementara pemain-pemain lain lebih ke depan masuk ke pertahanan Galatasaray, dengan tumpuan juga ada di sebelah kiri pada seorang Marcus Rashford. Akankah ini diulang ketika menghadapi Brentford? Ketika menghadapi Galatasaray, balik lagi ya, ini merupakan 3 pemain yang menurut gue tampil buruk ya. Ada Andre Onana, Rafael Varane, dan juga Victor Lindelof ya. Lini belakang Manchester United terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan individu ya, konsentrasi, fokus nggak bagus di pertandingan tersebut. Dan 3 gol dari Galatasaray, 3-3-nya menurut gue ada peran dari kesalahan individu dari para pemain Manchester United, dan ini tidak bisa diulangi lagi. Hal-hal demikian ini menurut gue dalam tanda kutip ya agak sedikit di luar jangkauan dari manajer. Karena ketika manajer memberikan instruksi, harapannya ya pemainnya bisa melakukan dengan bagus, dengan disiplin. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Mereka melakukan individual error. Sebagai pemain profesional, hal-hal yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan menurut gue itu tidak bisa gitu loh. Itu diterapkan di pertandingan karena akan fatal, dan memang fatal akibatnya. 3 gol yang bersalang, bahkan ada 1 kartu merah, ada 1 penalti yang didapat oleh Galatasaray. Nah, musim lalu, artinya menghadapi Brentford, ini salah satu pertandingan yang gue ingat ya, karena ini merupakan salah satu pertandingan yang gue pernah saksikan secara langsung. Ketika itu Manchester United menang 3-0, pelatihnya Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo mencetak gol, atmosfernya sangat luar biasa ketika CR7 ini mencetak gol di sana. Dan musim lalu Brentford ini sempat menyulitkan Manchester United. Jangan lupa Manchester United pernah dihantam 4 gol tanpa balas di kandangnya Brentford, tapi bisa membalas dengan kemenangan 1-0 ketika Brentford tandang ke Old Trafford. Maksud gue apa? Rekor menghadapi Brentford di Old Trafford ini bagus bagi Manchester United. Musim lalu gol tunggal kemenangan ini dicetak oleh Marcus Rashford. Dan ini merupakan komponen formasi, komposisi ketika musim lalu menghadapi Brentford. Ada ya David De Gea masih ada, Lisandro Martinez nanti tidak bisa bermain ya. Luke Shaw juga demikian, Sabitzer sudah tidak di tim. Scott McTominay gue nggak yakin akan dipasang lagi. Jadon Sancho sedang dihukum, dan Rashford pada saat itu mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Manchester United. Dari hal-hal yang gue sebutkan tadi, rekor menghadapi Brentford, ya kan, Brentford tidak dalam situasi yang positif banget. Bagaimana mereka mengandalkan serangan dari satu sisi nampaknya ya, di sisi kanan dari Brentford, sisi serang ke bagian kanan. Sementara Manchester United harus memperbaiki situasi konsentrasi lah. Kesalahan-kesalahan individual ini harus diminimalisir atau bahkan dihentikan sama sekali. Tidak boleh terjadi. Di Premier League, kompetisi tingkat tinggi, kesalahan sekecil apapun ini bisa berakibat fatal. Manchester United kalau gue lihat ya, bukan cuma ketika menghadapi Galatasaray, tapi di partai-partai sebelumnya juga demikian. Di partai kandang terakhir menghadapi Crystal Palace, hal yang simpel menurut gue, Manchester United menguasai pertandingan, memiliki banyak momentum dan peluang, tapi kesalahan kecil di lini belakang itu yang menjadi hukuman di pertandingan tersebut. Kalah 0-1. Ini tidak bisa diulangi ketika menghadapi Brentford. Harapannya Manchester United bisa menang.
Ya, kalau Manchester United tampil menyerang, bisa mencetak gol duluan, penting. Mencetak gol duluan itu penting. Karena gue melihat Manchester United musim ini nggak solid ketika kebobolan duluan, kecuali ketika menghadapi Nottingham Forest ya. Tapi di pertandingan-pertandingan lain, ketika kebobolan duluan, maka ada penurunan kualitas permainan secara kolektif. Dan ini tidak bagus. Kalau Manchester United bisa tampil tanpa beban ya, tidak termakan atmosfer negatif yang sekarang menyelimuti tim ini, bisa tampil menyerang, bisa tampil tajam, bisa tampil solid, fokus, mudah-mudahan bisa menang dengan skor 3-0. Harapan gue nih secara ringan amatiran. Dan bagaimana komposisinya? Mungkin Erik ten Hag akan memainkan ini. Andre Onana, menurut gue mungkin akan tetap diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Diogo Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat. Ya, masih tanda tanya situasi dari Region. Casemiro, Mason Mount di pivot. Anthony mungkin akan diturunkan, Bruno Fernandes di posisi nomor 10, di kiri Rashford dan di depan Rasmus Højlund. Itu perkiraan gue. Harapan gue ini dia. Gue berharap Andre Onana diistirahatkan dulu dengan memainkan Altay Bayindir. Memang tidak ada jaminan Altay Bayindir akan bermain lebih bagus daripada Andre Onana. Tapi yang jelas dia punya motivasi juga ya, ingin membuktikan nih. Dan menurut gue peluang itu harus diberikan. Ya bukan harus ya, kalau harus kayak gua sudah apa. Maksud gua peluang ini bisa diberikan. Mengingat Andre Onana sudah 2 kali melakukan blunder di ketika menghadapi di Champions League ya kan, Bayern Munchen dan juga menghadapi Galatasaray kemarin. Menurut gua harus diistirahatkan dulu dengan diberikan kesempatan kepada Altay Bayindir. Di sektor back tengah, gua menilai bagaimana Rafael Varane dan juga Victor Lindelof tidak bermain optimal ketika menghadapi Galatasaray. Sebenarnya bukan cuma Lindelof sih, Varane juga demikian. Tapi mengganti 2 pemain ini menurut gue juga riskan. Memang betul masih ada Johnny Evans. Tapi gue menilai, Rafael Varane dengan Harry Maguire di sektor back tengah. Harry Maguire di partai terakhir menurut gue ketika dia bermain, tampilannya oke gitu loh. Secara bertahan. Memang ada kesalahan ketika melakukan serangan ya kan, salah umpan, tapi ya dalam bertahan menurut gua dia tampil oke. Di kanan Dalot, di kiri kalau seandainya Region sudah bisa ditampilkan ya Sergio Region. Ini penting menurut gua. Dan di depan dengan formasi 4-4-2 diamond, Sofyan Amrabat. Di depannya lagi gelandang 2 ada Mason Mount dan juga Casemiro. Posisi nomor 10 Bruno Fernandes. Striker duet di depan, Rashford dan juga Rasmus Højlund. Marcus Rashford sebelumnya disebutkan terlalu selfish ya kan. Kalau menurut gue salah mengambil keputusan. Dan itu yang terjadi ketika menghadapi Galatasaray. Ada momentum di mana dia harusnya shoot tapi justru diumpan ke Bruno Fernandes yang umpannya juga terlihat ragu-ragu dan gagal ya kan. Menurut gue sudah trust your instinct. Kalau pesan gue terhadap Marcus Rashford, trust your instinct. Apa yang ingin dilakukan ya sudah lakukan. Kalau memang dia merasa dia bisa untuk shoot, langsung shoot. Dribbling. Tapi tentu saja dengan memperhatikan sekitar ya. Itu penting juga. Tujuannya adalah jangan sampai salah membuat keputusan. Itu sih, jangan salah membuat keputusan. Dia punya kok kualitas, itu sudah ditunjukkan musim lalu. Dan tinggal ya kalau bisa diulangi sih musim ini. Kurang lebih demikian preview menghadapi Brentford. Partai yang penting, kalau gue bilang ya ini harus menang sih. Manchester United di situasi saat ini kalau menghadapi Brentford tidak bisa menang, seri apalagi kalah, situasinya akan semakin sulit. Sulit dalam arti, mungkin dukungan masih tetap didapat oleh Erik ten Hag, tapi paling tidak bagaimana Manchester United ini harus naik lagi situasinya, rankingnya di papan klasemen ini akan semakin sulit. Yes, Manchester United masih belum bisa tampil dengan penampilan terbaik karena banyak pemain yang absen. Situasi di dressing room juga menurut gue tidak dalam tidak dalam keadaan yang positif banget. Masih ada satu status Jadon Sancho ya kan yang masih nggak jelas. Lalu juga pemain-pemain yang cedera. Cuman ya 2 kali kekalahan beruntun menurut gue kalau diulangi sampai 3 kali nih akan menjadi menjadi sesuatu yang sangat teramat buruk bagi Manchester United. Musim ini Manchester United sudah pernah 3 kali kekalahan beruntun kan, ketika kalah menghadapi Arsenal, menghadapi Brighton dan juga menghadapi Bayern Munchen. Sekarang ini sudah 2 kekalahan beruntun dan menurut gue tidak harus berakhir
tren buruk ini harus bisa menang di hari Sabtu nanti. Insya Allah gue akan adakan live commentary. Sobat Football United bisa bergabung, tapi komentarnya seperti biasa ya, yang sopan dan juga jangan spam. Kurang lebih demikian, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.